Kenapa kau terlambat, Maxim Dominicel Toretto? Anggun menatap tajam muridnya yang begitu rajin itu. Maafkan saya, Nyonya Anggun. Saya terlambat karena harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, jawab Maxim. Apa kau sakit? Apa kau mengalami kecelakaan? Anggun menatap tajam Maxim dari atas sampai bawah. Dia menemukan salah satu luka di punggung tangan kanan Maxim yang tadi tergores dengan trotoar saat terjatuh di atas tubuh Jasmine. Bukan saya, tapi ayah saya. Tadi pagi saat saya hendak berangkat, saya mendapatkan kabar kalau ayah saya habis dirampok dan dipukuli. Karena saya khawatir, saya langsung pergi ke rumah sakit dan menemuinya selama beberapa saat. Saya sampai lupa waktu, tolong maafkan saya. Maxim membuat wajah yang begitu sedih, membuat hati Anggun tergerak. Oh begitu ya, tak kusangka kau adalah anak yang sangat baik pada orang tua. Anggun berdeham pelan. Baiklah, kau boleh duduk, ujar Anggun. Terima kasih banyak, Nyonya Anggun. Maxim bergegas menuju tempatnya. Saat melangkah, dia bisa merasakan tatapan dari Zeva dan yang lain. Mereka menatap Maxim dengan wajah datar, karena mereka sudah tahu itu hanyalah akting. Maxim duduk di tempatnya di sebelah Gio. Kau benar-benar bajingan kecil, bisik Gio. Bagiku itu pujian yang bagus. Maxim tersenyum. Mereka mengikuti pelajaran pertama dengan baik. Jangan lupakan pekerjaan rumah kalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Anggun keluar dari kelas. Wah, Maxim kita yang sangat rajin. Aku tidak menyangka kau akan datang sebelum pelajaran Tuan Pram. Sindir Zeva. Gadis manis, apa kau iri padaku? Karena Nyonya lebih mengasihani diriku daripada dirimu? Maxim tersenyum penuh ejekan. Tutup mulutmu sialan. Zeva melayangkan sebuah pulpen ke arah Maxim. Remaja itu sengaja tidak menghindar sehingga pulpen mengenai dahinya. Dia pun cemberut sambil menatap ke arah Kenzo. Lihatlah Kenzo, pacarmu melakukan ini padaku. Sakit, cicit Maxim. Kerja bagus sayang. Kenzo menepuk kepala Zeva sembari tersenyum kecil. Iya dong, Zeva gitu loh. Sombong Zeva, dasar kalian. Maxim berdecih. Kemudian terdengar pengumuman dari mikrofon di setiap kelas. Pengumuman tersebut mengatakan bahwa jam pelajaran akan kosong sampai waktu istirahat pertama. Maxim langsung bersorak. Lihatlah dirimu, kau sangat bahagia mendapatkan jam kosong. Sindir Zafi. Kau juga sama, apa-apaan wajahmu itu? Maxim menatap Zafi yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Ini karena aku mendapatkan banyak waktu untuk mendengarkan cerita Lian. Zafi menarik dagu Lian. Apa sih Zafi? Lian menepuk bahu Zafi dengan pelan. Dia malu-malu. Kenzo, kita pergi dari kelas aja yuk. Aku malas lihat orang pacaran, ujar Zeva. Apa maksudmu? Malas melihat orang pacaran? Kau juga pacaran dengan Kenzo, kesal Zafi. Kami berbeda dengan kalian tahu. Kami tidak pernah mengumbar kemesraan di depan umum, jawab Zeva. Kenzo langsung merasa heran, padahal dia yakin dia dan Zeva telah banyak mengumbar kemesraan di depan umum. Kau juga sama bodoh, balas Lian. Ayo kita pergi Kenzo. Zeva menarik tangan Kenzo keluar dari kelas. Kita akan kemana? Tanya Kenzo. Bagaimana dengan UKS? Usul Zeva. Kau terluka? Kenzo langsung khawatir. Tidak, sebenarnya aku mau tidur. Zeva tertawa. Lain kali jangan seperti itu. Kenzo cemberut. Hahaha, maaf ya sayangku. Zeva menarik pelan pipi Kenzo karena merasa gemas. Tapi aku tidak mau pergi ke UKS, ujar Kenzo.
Kenapa begitu? UKS bukan tempat yang tepat untuk bermesraan, jawab Kenzo malu-malu. Dasar kau ini. Zeva tertawa lagi. Lalu kemana kita harus pergi? Tanya Zeva. Perpustakaan? Oh, apa kau akan membacakanku dongeng sebelum tidur? Tanya Zeva. Kau kan kau akan menganggap buku ilmu fisika sebagai buku dongeng? Heran Kenzo. Ada beberapa novel romantis di perpustakaan, ujar Zeva. Benarkah? Kenzo terkejut. Kau baru tahu ya? Mantan kakak kelas dulu mendesak pihak sekolah untuk menambahkan buku novel dengan berbagai genre di perpustakaan agar mereka tidak terlalu stres dalam belajar. Namun akibatnya para murid itu malah lebih suka membaca novel daripada membaca buku pelajaran. Nilai mereka pun anjlok, jelas Deva. Lalu kenapa buku novelnya tidak disingkirkan? Tanya Kenzo. Itu karena aku bilang pada ayahku kalau aku cukup terhibur dengan adanya novel di sekolah, jawab Zeva. Kenzo langsung mengerti. Marcelo pasti memberitahu langsung orang-orang di dalam sekolah agar tidak menyingkirkan buku-buku novel tersebut. Pantas aja perpustakaan selalu ramai, bisik Kenzo. Dalam perjalanan menuju ke perpustakaan, mereka bertemu dengan Natasha dan teman-temannya. Natasha adalah gadis yang selalu menempel pada laki-laki populer untuk membuat dirinya terlihat menonjol. Dulu dia menempel pada Boy Sandy, namun karena anak itu sudah pindah, dia menempel pada Xavier Lorenzo. Pada akhirnya remaja itu dibunuh oleh Xavi karena sudah melakukan sesuatu kepada Zeva. Sekarang, Zeva tidak tahu pada siapa Natasha melekat. Saat melihat ekspresi yang ditunjukkan Natasha padanya, Zeva langsung tahu kalau Natasha nih tidak mendapatkan laki-laki yang layak di sekolah ini. Selamat pagi Natasha, aku tidak melihatmu di jam pelajarannya Nyonya Anggun. Kau dari mana aja? Nyonya Anggun akan sangat marah loh kalau kau terus membolos, ucap Zeva. Itu bukan urusanmu, kesal Natasha. Aku kan hanya membantumu. Nyonya Anggun bilang kalau nilaimu sangat anjlok, maka lebih baik kau mulai belajar dengan serius sekarang dan berhentilah bermain-main dengan para laki-laki, ujar Zeva dengan lembut. Namun suara Zeva yang seperti itu tuh malah membuat Natasha merasa kesal. Kau sengaja mengejekku ya? Teriak Natasha. Apa aku terdengar mengejek? Zeva menunjukkan ekspresi terkejut. Iya, tentu saja. Kau selalu mengejekku. Kau merasa menang karena kau bisa menyingkirkan Boy dariku. Bahkan, kau juga telah membunuh Xavier, marah Natasha. Sepertinya kau salah paham. Aku tidak pernah menyingkirkan Boy. Dia sendiri yang pindah sekolah. Mungkin ada alasan lain kenapa dia pindah, seperti ada seorang gadis yang selalu mengganggunya, ujar Zeva. Natasha mengepalkan kedua tangannya, dia menggigit bibir bawahnya. Lalu soal Xavier, aku sama sekali bukan pelakunya. Aku tidak mengerti deh, kenapa kau menuduhku seperti itu. Padahal para polisi dan orang tua Xavier sudah tahu kalau bukan aku pelakunya. Kenapa kau bersikap seperti ini? Apa kau begitu membenciku, Natasha? Kenapa? Zeva bicara dengan suara keras, sehingga orang-orang di sekitar tuh bisa mendengar jelas dan menoleh ke arah mereka. Natasha tidak bisa menjawab, ditambah pandangan orang-orang membuatnya kebingungan. Dia lagi ya? Natasha selalu menempel pada laki-laki yang berkuasa. Sekarang dia tidak menemukan laki-laki yang tepat untuk itu. Entah kenapa aku merasa senang. Kenapa dia terus saja merasa menjadi gadis yang paling tersakiti? Apa dia lupa? Dia sudah membuli banyak orang. Aku berterima kasih karena Zeva bersedia melawan mereka semua. Dia adalah pahlawan bagiku. Kok benar, kasus perundungan sekolah kita tuh makin sedikit. Mungkin karena orang-orang takut mereka bernasib sama seperti Boy.
Memangnya Boy pindah karena Zeva ya? Entahlah, itu kan masih abu-abu. Yang pasti sekarang aku merasa puas melihat Natasha tidak memiliki kekuasaan lagi. Natasha harus berhenti bersikap seperti seorang penguasa. Dia bahkan bukan penguasa tanpa laki-laki yang dia goda. Ku dengar juga perusahaan ayahnya kan bangkrut. Jangan bicara keras-keras. Bisik-bisik di sekitar membuat telinga Natasha memanas. Sementara Zeva hanya tersenyum kecil. Natasha, ada apa? Kenapa kau memerah seperti ini? Apa kau sakit? Zeva menepuk pundak Natasha, kemudian berbisik di telinga gadis itu. Gerah ya, mampus sih. Zeva tertawa kecil. Dasar kau jalang. Natasha melayangkan tangannya untuk menampar Zeva. Namun sebelum tangannya menyentuh pipi Zeva, tangan itu telah ditahan oleh Kenzo. Lepaskan aku, teriak Natasha. Jika aku melepaskanmu, kau akan menampar kekasihku? Jawab Kenzo. Kekasih? Jadi kalian berdua telah pacaran ya? Bagus deh, kalian berdua tuh cocok. Sama-sama sampah. Seorang gadis jalang penggoda dan seorang laki-laki dengan harga diri sepertinggi. Cibir Natasha. Kau terlalu banyak bicara. Kenzo mencengkram lengan Natasha dengan kuat. Gadis itu berteriak kesakitan. Beraninya kau menyakiti seorang gadis, padahal kau adalah laki-laki. Kemana perginya harga diri sebagai laki-laki? Sejak kapan seorang laki-laki boleh menyakiti perempuan? Dasar kau laki-laki sampah, teriak Natasha. Kenzo melihat di sekitar. Orang-orang mulai berbisik-bisik lagi. Apa yang dia katakan? Dia sekarang berlagak menjadi orang yang paling disakiti lagi. Padahal jelas-jelas dia yang mencoba menampar Zeva duluan. Sekarang dia bersikap sok seperti korban. Orang seperti ini memang sangat berbahaya. Aku harap dia segera dipindahkan dari sekolah ini. Jika aku jadi Kenzo, pasti sudah kupatahkan tangannya. Natasha bergetar. Dia merasa marah karena tidak ada seorang pun yang membelanya. Natasha melihat ke belakang, menatap teman-temannya yang hanya diam. Kenapa kalian hanya diam? Kalian seharusnya membelaku, teriak Natasha. Namun mereka hanya menundukkan kepala dengan tubuh bergetar. Dasar kalian jalang tidak berguna. Natasha menarik tangannya dari Kenzo, kemudian berjalan melewati Kenzo dan Zeva. Dia juga sengaja menabrakkan bahunya dengan bahu Zeva. Teman-teman Natasha mengikuti gadis itu dari belakang. Apa bahumu baik-baik saja? Tanya Kenzo. Itu bahkan tidak terasa apa-apa di bahuku. Jawab Zeva. Kita membuang terlalu banyak waktu bicara dengan Natasha. Ayo, kita pergi ke perpustakaan sekarang. Zeva menarik tangan Kenzo menuju ke perpustakaan. Rupanya tempat itu cukup ramai, kebanyakan diisi oleh para gadis yang membawa novel romantis dan juga horor. Kurasa datang ke perpustakaan untuk tidur bukanlah pilihan yang tepat, bisik Zeva. Memangnya siapa yang datang ke perpustakaan untuk tidur? Kenzo tersenyum setelah dia berhasil membawa Zeva ke perpustakaan. Oh, begitu. Jadi kau menipuku ya? Zeva membuat wajah datar. Habisnya, aku ingin kita menghabiskan waktu bersama. Salah satunya ya dengan membaca buku. Kalau kau bukan pacarku, sudah kuhantam wajahmu itu. Perkataan Zeva membuat Kenzo tertawa kecil. Maaf ya sayang, ucap Kenzo. Sayang, dasar kau ini. Zeva memalingkan wajahnya yang memerah. Mereka mengunjungi rak tempat novel berada. Tempat tersebut sangat ramai. Aku akan mencari di sebelah sana. Kenzo menuju ke rak yang lain. Itu dipenuhi oleh novel romantis, ujar Zeva. Aku memang mencari novel romantis, jawab Kenzo. Ya udah, aku akan mencari di sebelah sini. Zeva memasuki area untuk mencari novel horor yang tepat. Dia berdiri di sebelah seorang gadis yang kesulitan meraih buku di rak paling atas. Karena tubuhnya tuh terlalu pendek. Zeva meraih buku yang ingin diambil oleh gadis itu dan memberikan buku tersebut kepadanya. Terima kasih, loh, Zeva. Ternyata gadis itu adalah Aluna. Aku pikir siapa?
Aku tidak menyadari kedatanganmu, ucap Aluna. Aku juga tidak sadar kalau itu kau. Aku baru sadar kalau kau tuh sangat pendek, ujar Zeva. Aku tidak pendek, kau saja tuh yang ketinggian. Aluna cemberut. Zeva hanya tersenyum. Yang dikatakan Aluna memang benar. Dia lebih tinggi daripada para gadis seumurannya. Apa kau sedang mencari novel horor? Tanya Aluna. Iya, aku sedikit kebingungan harus memilih yang mana. Semua terlihat sangat bagus, jawab Zeva. Kalau boleh, aku ingin merekomendasikanmu yang ini. Aluna mengambil buku di hadapannya. Aku membaca ini tuh minggu lalu. Benar-benar seram dan menegangkan. Kau pasti akan suka. Aluna menyerahkan buku itu pada Zeva. Baiklah, karena ini rekomendasi darimu, aku akan mencobanya. Zeva menerima buku itu. Apa kau sudah menemukan meja? Tanya Aluna. Belum. Boleh aku duduk bersamamu? Aluna terlihat begitu bersemangat. Zeva tidak tahu apakah dia harus mengizinkan Aluna duduk bersamanya tuh atau tidak. Dia sedang bersama Kenzo. Anak itu bisa ngambek. Tapi di sisi lain, apa salahnya sih dekat dengan seorang gadis yang bisa membuat sepupunya tersipu? Aku datang ke sini bersama Kenzo, ujar Zeva. Kenapa tidak bilang dari awal? Aluna terlihat tidak enak, tapi sepertinya tidak apa-apa deh. Kalau kita meminta izin kepadanya, ujar Zeva. Meminta izin, itu sih terdengar aneh. Anak itu ngambekan. Benarkah? Aluna tertawa kecil. Aku tidak menyangka dia ngambekan. Dia tidak terlihat seperti itu, sambungnya. Iya kan? Ayo ikuti aku. Zeva membawa Aluna keluar dari area tersebut. Di saat yang bersamaan, Kenzo telah menemukan buku yang dia cari. Apa kau sudah selesai? Kenzo yang awalnya menatap Zeva kini melirik Aluna yang ada di sebelah kekasihnya. Bisakah dia ikut bergabung dengan kita? Tanya Zeva. Kenzo menatap Zeva dengan lekat. Dia bisa menangkap maksud lain dari perkataan Zeva. Kenapa tidak? Jawab Kenzo. Terima kasih, tapi aku tidak mengganggu kan? Tanya Aluna. Iya, kau mengganggu, balas Kenzo. Hei, Zeva menepuk lengan Kenzo. Maaf ya, Aluna tertawa lagi. Mereka duduk di pojokan. Hanya ada mereka bertiga di sana. Zeva dan Kenzo duduk bersebelahan, sedangkan Aluna duduk di depan Zeva. Apa kau membaca buku romantis? Tanya Aluna pada Kenzo. Iya, kenapa? Terlihat aneh. Tanya Kenzo. Tidak kok, hanya saja laki-laki membaca buku romantis tuh sangat langka, jawab Aluna. Gadis itu mengeluarkan sebuah pensil dan mulai menggores selembar kertas di atas novel yang dia bawa. Oh ya Aluna, apa kau tertarik pada Gio? Tanya Zeva. Mendengar pertanyaan dari Zeva, Aluna terkejut. Gadis itu langsung memerah. Dia mengangguk sebagai jawaban. Seperti yang kuduga, caramu menatap Gio sangat berbeda. Kau menunjukkan aura kuat kalau kau tuh sangat menyukainya, ujar Zeva. Apa benar-benar kelihatan? Aluna merasa malu. Tidak usah merasa malu, aku malah senang kok karena ada orang sepertimu di dekatnya, ucap Zeva. Oh, apa kau dekat dengan Gio? Tanya Aluna. Kami adalah sepupu. Benarkah? Aluna terkejut. Dunia sangat sempit ya, sambungnya. Dari dulu dia itu anak yang sangat dingin. Dia jutek dan pandai berkata-kata pedas. Tapi kalau kamu mengenalnya dengan baik, kau akan tahu sebenarnya dia orang yang sangat baik. Dia begitu peduli dengan orang yang dekat dengannya. Dia hanya kesulitan mengekspresikan emosi. Dia sangat sering membuat wajah dingin dan ekspresi datar seperti ini. Zeva mengikuti ekspresi yang biasa dibuat oleh Gio. Melihat itu, Aluna tertawa. Benar, wajahnya seperti itu, ucap Aluna. Dia sudah beberapa kali pacaran. Selama itu pula, dia selalu berusaha menjadi pacar yang baik. Namun para gadis itu menganggap Gio tidak cukup baik untuk mereka. Karena ekspresinya itu loh yang terlihat tidak meyakinkan, mereka pun mencari pelarian dengan berselingkuh, ujar Zeva. Jadi begitu ya, aku tidak mengerti.
Kenapa orang-orang malah menyalahkan Gio? Padahal para gadis itu yang tidak bisa merasakan ketulusan Gio, balas Aluna. Tepat sekali. Apa Gio berekspresi seperti itu pada orang tuanya juga? Tanya Aluna. Iya, dia berekspresi seperti itu kepada semua orang. Itu karena ayahnya juga sama sepertinya, jawab Zeva. Pantas aja ya, mereka bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya, celetuk Aluna. Makanya, aku sangat terkejut saat melihatnya bersamamu. Dia terlihat tersipu dan malu-malu. Walau wajahnya masih datar, aku bisa membedakan tuh bagaimana perasaannya saat itu. Sepertinya dia juga sangat tertarik padamu, ujar Zeva. Apa? Benarkah itu? Aluna sangat terkejut. Bukannya kau juga tahu? Tanya Zeva. Aku pikir dia malu karena memang tidak pernah meminta nomor ponsel wanita sebelumnya. Aku tidak menyangka. Aluna mengusap lehernya yang memerah. Aku sangat senang, lirih Aluna. Bolehkah aku bertanya padamu, kenapa kau tertarik pada Gio? Tanya Zeva. Itu sebenarnya aku sangat suka orang-orang yang keren, jawab Aluna. Maksudmu? Zeva tidak mengerti. Itu karena Gio terlihat sangat keren di mataku. Wajahnya yang tegas, kulitnya yang putih pucat, ekspresinya tuh keren. Pokoknya dia terlihat keren deh, ujar Aluna dengan wajah memerah. Jadi kau suka wajahnya, begitu kan? Tanya Zeva. Iya, bukannya semua orang juga seperti itu ya. Kita pasti akan melihat wajah seseorang terlebih dahulu sebelum menyukai bagaimana perilakunya. Saat aku mencoba mendekati Gio, ternyata dia tidak seburuk yang dikatakan orang-orang. Dia hanya dingin dan suka main game. Menurutku, dia itu sangat imut, jelas Aluna. Apa kau akan mengejarnya dengan serius? Tanya Zeva. Tentu saja, aku sudah bertekad. Aluna tersenyum kecil sembari menatap kertas yang sedang dia coret-coret. Kau sedang membuat apa dari tadi? Tanya Zeva. Menggambar. Oh iya, aku hampir lupa. Kau satu klub ekstrakurikuler dengan Kenzo, ujar Zeva. Tapi kemampuanku tidak sebaik Kenzo, balas Aluna. Bisa menggambar saja itu sudah bagus. Zeva tiba-tiba merasa minder. Aluna, bisakah aku meminta sesuatu? Tanya Zeva. Meminta apa? Kalau nanti kau dan Gio sudah jadian, tolong jaga dia dengan baik ya. Dan perlakukan dia dengan sebaik mungkin, pinta Zeva. Tanpa kau memintanya pun, pasti akan aku lakukan, jawab Aluna. Terima kasih. Kau harus berterima kasih nanti. Nih, untukmu. Aluna memberikan gambar yang dia buat. Zeva menerima kertas tersebut. Dia terkejut saat melihat gambar yang ada di sana. Itu adalah dirinya yang sedang tersenyum kecil yang terlihat begitu cantik. Apa aku sungguh terlihat seperti ini? Tanya Zeva. Tentu saja, itulah yang kulihat darimu. Aku akan pergi sekarang. Maaf ya, mengganggu waktu kalian. Aluna tersenyum sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Lihat, Kenzo, lihatlah. Bukankah ini bagus? Zeva menunjukkan gambar Aluna pada Kenzo. Remaja itu meliriknya. Gambarku jauh lebih bagus, jawab Kenzo dengan nada kesal. Kalau begitu kau harus menggambarku juga. Zeva tertawa. Dia gemas dengan tingkah Kenzo yang kesal saat dia menerima gambar buatan Aluna. Aku akan melakukannya. Ini akan jadi lebih besar dan lebih cantik. Kau harus menantikannya, ujar Kenzo. Baiklah, aku akan menantikan hasil gambaranmu itu, balas Zeva.